Yo yo yo, balik lagi di channel Pejuang Day Trading, sebuah channel yang ngomongin trading dari perspektif seorang day trader. Gila coy, udah lama banget ya gua nggak bikin video panjang. Jadi sebagai video awal di tahun 2026, video durasi panjang, gua akan share sebuah trading trick yang bisa teman-teman pakai setiap harinya dan lu bisa coba terus di hari berikutnya kalau misalnya setup hari ini gagal, gitu ya. Tapi sebelum, gue jelasin detailnya gimana cara entry dan sebagainya, buat teman-teman yang baru dapat channel ini lewat di beranda kalian, jangan lupa nyalain notifikasinya, subscribe, biar nanti kalau gue upload video baru, teman-teman bisa langsung dapat update-nya. Jadi, gue kasih waktu, silahkan diklik videonya, channel ini di-subscribe ya, silakan. Gila, lama banget ya. Oke, kita mulai ya. Jadi trading triknya dan gue nanti akan share juga profit yang gue dapat dengan teknik yang sama yang gue lakukan hari ini, pagi ini lebih tepatnya. Gue dapat sekitaran 150-an pips hari ini. Lihat pergerakan movementnya dari sini sampai ke atas gitu ya. Jadi market bergerak dari bawah sini sampai ke sini sekarang. Dan gue nyesel kenapa gue tutup lebih awal gitu. Karena menurut gua 150 pip juga udah banyak gitu, padahal pergerakannya lebih dari itu. 400 pip ini pergerakannya. Oke, kita mulai ya. Pertama, teman-teman, ini indikator kita nggak butuh gitu ya. Ini indikator kita nggak butuh, karena ini murni price action dan kita hanya mengandalkan satu trading trick simple yang teman-teman bisa pakai setiap hari. Oke, gimana caranya, Om? Pertama, teman-teman masuk ke menu setting, kalau misalnya di TradingView di MetaTrader itu ada, nyalain aja ini trading session-nya, teman-teman. Jadi trading session atau session break itu, dinyalain di checklist, kalau belum di checklist. Kalau misalnya belum di checklist itu nggak akan muncul session break. Session break ini yang garis lurus ini nih, garis lurus ini nih. Ini adalah, garis yang menandai awal hari untuk hari ini dan hari kemarin dan hari besok gitu. Contohnya ini adalah opening candle hari ini. Jadi hari ini dimulai di pagi ini dengan garis lurus ini dan teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya kita scroll ke sebelah sini, di sini juga ada nih ya, garisnya. Jadi ini adalah opening candle hari kemarin, oke? Caranya entry-nya gimana, Om? Oke, kita bahas langsung gimana entry-nya, gimana cari posisi sell atau posisi buy. Dan ini posisi yang gue buka tadi pagi adalah posisi buy, teman-teman. Kalian harus melihat gitu ya, step pertama ya. Step pertama, kalian harus melihat time frame besarnya dulu, H1 minimal ya, untuk melihat direction dari market hari kemarin. Oke, teman-teman harus melihat direction dari hari sebelumnya. Kalau direction hari sebelumnya adalah bullish, maka mindset teman-teman, gua besok buka posisi buy. Dan itu yang gua pakai. Setelah teman-teman ngerti bahwa entry yang akan kalian buka itu adalah buy, teman-teman balik lagi ke time frame kecilnya, gua pakai time frame M5 ya. Kemudian ya, gue perjelas lagi, tahap kedua atau step keduanya teman-teman, marking gitu ya, marking candle yang dibuka di hari itu. Jadi ini adalah session break, ini adalah tanda hari candle itu dibuka, teman-teman tandai high sama low-nya, oke? High sama low-nya, bukan open atau close-nya, oke? Nah, di sini tandai high-nya dan low-nya. High ini untuk patokan entry buy, low-nya ini untuk patokan SL, oke? Setelah ditandai dengan high dan low, mungkin gue bedain warnanya biar ngerti konsepnya bahwa yang merah ini adalah SL, oke? Ini adalah zona atau level harga yang akan menjadi resikonya kita nih. Kalau misalnya harga pada saat setelah kita entry gitu ya, contohnya misalnya kita sudah buka posisi buy, maka SL-nya kita tuh taruhnya di bawah garis ini, gitu ya. Nah, gua buka posisi di harga 4776 something gitu ya. Karena tadi pagi pas gua bangun gue hitungannya terlambat gitu.
pas gue marking harga itu sudah bergerak gitu, udah bergerak di atas dari, high candle-nya yang gue sudah tandain di awal hari. Jadi gue istilahnya buru-buru entry sebetulnya, oke? Gue buru-buru entry tapi nanti, teman-teman bisa lihat di chart gitu ya, gue tempelin, profit hari ini gitu, dari teknik yang ini dan gue keluar di 47 sekitaran 150 pip lah kalau nggak salah, 4792 ya sekitaran seginilah. Nanti gue tempel, nah ternyata harga running cukup jauh gitu dari TP yang gue targetin gitu ya, sampai sekarang pergerakannya itu 500 pip sekarang. Ya gue nyesel, ya pasti nyesel, tapi profit ya sudah profit gitu ya. Oke, di sini dengan metode ini teman-teman, kalian itu ngerti resikonya berapa, kemudian lot yang bisa kalian gunakan dengan balance yang kalian punya, resiko yang dimiliki atau yang resiko yang sudah disiapin. Nah, dengan metode ini teman-teman, kalian itu nggak perlu bingung atau stres, gimana kalau misalnya gue ketinggalan Om gitu ya. Gimana kalau gue bangunnya kesiangan? Ya berarti untuk metode trading ini atau trading trick yang ini teman-teman bisa coba di hari berikutnya, oke? Jadi jangan maksa atau gunakan metode entry yang lain untuk membuka posisi di hari ini. Tapi trading trick yang ini teman-teman bisa lakukan hanya berlaku di pagi hari ya, pada saat market baru buka sekitaran jam 6 ya, sekitaran jam 6 market baru buka, tandai candle gitu ya, tandai candle M5-nya high dan low, kemudian, tunggu harga pecah gitu ya. Ini kalau misalnya gua rewind gitu ya, misalnya gua rewind ke sini, nah di pagi tuh kondisinya kayak gini, pada saat gue bangun kalau nggak salah, kemudian gue coba marking langsung, high dari candle yang terdekat, open candle-nya, kemudian gue tandai baris bawahnya. Pada saat gue bangun dan gue menemukan kondisi, waduh telat nih gitu, udah break tapi, posisinya masih belum kuat nih momentumnya gitu ya. Nah di sini gue nemu ini candle bullish, nah di sinilah gue entry tadi pagi, kayak gini, 4776 kalau nggak salah gue entry tuh, ya di situ gue entry, gue pasang SL gue di situ, TP-nya gue kosongin sebetulnya. Nanti teman-teman bisa lihat di hasilnya, gue memang TP-nya gue kosongin karena gue mau minimal 100 pip target profit yang gue dapat gitu ya. Dengan metode trading ini teman-teman bisa mendapatkan profit minimal gitu ya, dan resiko yang terukur. Nah, kalau misalnya, itu mah hoki Om gitu ya, kita coba geser dulu ke time frame yang lain, kita coba geser ke hari yang lain gitu. Kita coba geser ke hari yang lain. Apakah metode ini beneran berhasil, bisa digunakan setiap hari atau lu cuma ngarang Om? Oke, ini adalah candle hari apa gitu ya, 15 Januari, oke. Kita buka candle-nya, kita tandai dulu nih, candle awal harinya, biar kita pas ngelihat di time frame H1 tuh, oke, kita geser ya ke time frame besarnya dulu. Mana yang tadi ditandain? Tanggal 15. Nah, ini ya yang gua tandain tanggal 15. Oke, direction-nya secara garis besar gitu ya, secara garis besar di sini udah mulai ada penurunan dan sebelumnya itu market cenderung sideways, teman-teman. Jadi ini ada market bullish-nya, cycle-nya bullish ya awalnya di sini nih hari kemarin ya. Cycle-nya sempat bullish, kemudian sideways di sini beberapa candle dan cukup lama, sempat turun ya break struktur, naik lagi dan ditutup dengan, power bearish gitu ya, 3 candle beruntun warna hitam atau 3 candle bearish beruntun. Jadi acuannya adalah atau asumsinya adalah berarti gua hanya akan cari sell di tanggal 15. Kita geser ke tanggal 15, mana tuh ke tanggal 15? Jauh banget ya?
Oke, balik ke M5 di tanggal 15-nya, sorry bukan di tanggal 15, iya betul di tanggal 15, di candle yang paling dekat dengan opening candle itu ada di sini teman-teman. Kita tandai zonanya atau candlenya dengan tempelin high sama low. Kita pakai zona kotak aja ya biar gampang. Oke, biar gampang nih. Yang kita marking adalah candle ini teman-teman. Ya, candle yang ini. Jadi yang ditandain itu candle yang ini. Ini adalah candle yang dibuka di awal hari tanggal 15-nya. Candle ini. Kita marking nih high sama low-nya. Oke. Disinilah SL-nya kita ditempel gitu ya. SL-nya itu di sini, TP-nya dikosongin. Teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya resiko pada saat mencoba, patokannya adalah entry ketika terjadi breakout dari sisi low. Kenapa sisi low-nya Om, bukan sisi high? Karena time frame besar H1-nya direction-nya itu sell. Turun ya direction-nya. Jadi teman-teman nyarinya sell, bukan nyari buy. Disinilah candle breakout terjadi teman-teman. Oke, disinilah candle breakout-nya terjadi. Maka teman-teman open-nya di sini. Nah, stop loss-nya ditaruh di sedikit ya kan, sedikit lebih jauh dari stop loss, dari level high-nya teman-teman. Ini kan batas high dari candle-nya. Nah, kita kasih ruang sedikit, ternyata market hampir mendekati stop loss. Gitu ya, di sini resikonya 70 pips. Dan lihat pergerakannya teman-teman, pada saat kita mencoba sell, ini nyari 100 pip itu mudah di sini ya. Pergerakannya 100 pip ini cukup mudah, karena resikonya kita 70 pip gitu ya. Kalau kita pakai RR 1/2 teman-teman, kayak yang gue pakai yang tadi, di posisi buy yang udah gue tutup, 1/2 artinya kita targetin 140 pip dari resiko kita 70 pip ya, 75 pip. Berarti, target profitnya adalah 150 pip. Oke, di sini gitu ya, resikonya kita masuk gitu ya. Buat gue pribadi resiko gue 100 pip memang ya, karena, berdasarkan pengalaman range gitu ya, range untuk M5 SL 100 pip itu jarang tercolek gitu. Walaupun ada kalanya kena, tapi jarang lah gitu. Jadi makanya gue pasang resiko 100 pip per entry. Ya lot yang disesuaikan akhirnya gitu ya, bisa 0,01, bisa 0,03 tergantung kondisinya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat gitu ya, posisi sell yang dibuka dari momentum candle yang udah nge-breakout low dari candle opening di hari itu tanggal 15 ini, bergerak cukup jauh, bahkan di siang harinya pergerakannya bisa sampai ke bawah sini, berapa ini, sekitaran 200, hampir 300 pip teman-teman. Gua nggak bilang bahwa metode ini cukup valid gitu ya, tapi jika memang momentum dan direction-nya benar teman-teman, maka potensi untuk mendapatkan profit cenderung lebih besar win rate-nya. Tapi dipastikan resikonya itu teman-teman harus ukur gitu ya. Karena stop loss-nya sudah ketahuan jaraknya berapa, teman-teman harus me-manage resikonya dengan menyesuaikan lot size yang digunakan. Jangan lupa gitu ya. Karena ya teman-teman tahu bahwa trading itu yang kalian resikokan adalah saldo kalian langsung. Tidak ada buffer atau margin yang bisa dijadikan alat bantu gitu ya. Jadi silahkan dicoba backtest gitu ya teman-teman. Dipastikan bahwa kalian ngeh cara mulai dan step by step-nya mulai menggunakan metode ini hanya berlaku di opening hari atau di awal hari